selanjutnya, mungkin Fani juga merasa ya, jadi cuaca di Jakarta dan sekitarnya itu akhir-akhir ini lebih berasa terik ya, Fani ya. Betul. Nah, bener nggak sih kalau di Indonesia itu dilanda heat wave atau gelombang panas seperti negara Asia lainnya? Nah, jangan kemana-mana ya, karena informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Today. Sosial terkini bersama CNN Indonesia. Polisi melakukan ekshumasi terhadap jasad Siti Fatimah, korban pembunuhan Wawon CS asal Kabupaten Garut, Jawa Barat. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected, Senin sampai Jumat jam 6 sore, live di CNN Indonesia. Informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Saksikan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Masih bersama kami di CNN Indonesia Today. Kementerian Kesehatan Taiwan menemukan adanya kandungan zat yang dapat memicu kanker pada salah satu produk mie instan Indonesia. Mengutip dari Taiwan News yang menuliskan bahwa dalam mie instan tersebut terdapat kandungan etilen oksida. Kalau perjalanan jauh apalagi seperti arus balik seperti saat ini ya, pasti kita butuh istirahat sejenak ya di tengah perjalanan untuk menyegarkan gitu ya, menyegarkan diri. Dan sesaat lagi rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Syifa Hanifah, ini akan menunjukkan beberapa tempat untuk rehat sejenak di dekat Pelabuhan Merak. Tetaplah bersama kami. Bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Pemerintah harus menjadi fasilitator komunikasi antar umat beragama. Satu-satunya opsi waktu itu adalah maju. Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar, Sabtu jam 6 sore serta Minggu jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Diduga akibat bersenggolan dengan pengendara sepeda motor lainnya, seorang pengendara sepeda motor terjatuh dan tewas setelah terlindas bus Transjakarta yang melintas. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom setiap hari jam 4:30 sore live di CNN Indonesia. Hadirkan ragam berita teraktual dari dalam dan luar negeri serta berbagai peristiwa terhangat dengan sudut pandang mendalam. Waspada cuaca buruk, hujan lebat disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan teknologi modifikasi cuaca. Jangan lewatkan setiap perkembangan informasi terbaru bersama Happening Now, Senin sampai Jumat jam 1 siang, live di CNN Indonesia. Informasi berikut ini bagi Anda begitu ya pemirsa di rumah yang bingung nih kira-kira mau kemana ya untuk mengisi sisa liburan kali ini. Ini kami punya informasi di Kabupaten Tangerang terdapat hutan mangrove yang bisa menjadi alternatif untuk berlibur di tengah cuaca panas begitu ya, terik seperti saat ini. Karena selain murah meriah, pengunjung juga akan dimanjakan dengan spot foto yang alami dan instagramable. Nah, selain itu juga ada nih di Majalengka, Jawa Barat ada wisata hijau yang sejuk banget deh pokoknya Van ya. Jadi selain menikmati pemandangan, pengunjung di sini bisa ikut panen hasil bumi bersama para petani. Bernama
sate lalat, ini ada makanan ya yang rasanya gurih dan juga empuk, kian nikmat dipadu dengan bumbu sate khas Madura. Dan kenikmatannya pun ini bertambah karena disantapnya itu di pinggir pantai sembari melihat sunset yang eksotis. Wah, ini pemandangannya ciamik. Wah, makanannya juga lezat. Pasti penasaran seperti apa. Tunggu saja, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today. Pemerintah saat ini didukung oleh mayoritas partai politik yang ada di Indonesia. Artinya punya kuasa besar. Jangankan tindakan, pikiran untuk mengintervensi pemilu saja harus dibuang jauh-jauh. Sekarang semuanya melihat, mengawasi. Pemerintah dengan kekuasaannya harus menjamin pemilu akan berlangsung jujur, adil, aman dan nyaman untuk seluruh warga negara Indonesia. Saya Putri Ayu Ningtyas untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Inside Indonesia setiap Sabtu jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. KPK menetapkan 6 orang tersangka termasuk Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Penetapan tersangka ini terkait pengadaan CCTV dan Internet Service Provider. Jangan lewatkan Prime News Senin sampai Jumat jam 7:30 malam serta Sabtu dan Minggu jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bosan nih dengan wisata kuliner yang itu-itu saja. Ada kuliner sate lalat khas Pantura Situbondo. Nah, ini mungkin bisa dicoba ya. Meski bernama lalat, tapi tenang aja, sate ini bukan dari lalat ya. Jadi sate ini rasanya gurih dan empuk karena dipadu dengan bumbu sate khas Madura. Dan kenikmatannya pun ini bertambah karena disantapnya di pinggir pantai sembari melihat sunset yang eksotis. Wah, ini menikmati pemandangan indah dengan makanan yang lezat begitu ya. Nah, yang berikut ini juga tidak kalah menarik, pulang dari kampung halaman tidak lengkap rasanya kalau nggak bawa oleh-oleh begitu ya. Nah, di Sidoarjo, Jawa Timur ada sejumlah pemudik yang menyerbu toko penganan khas Sidoarjo, kue lumpur. Kita akan simak informasinya yang juga sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Farhani Nasution. Dan saya Sarah Arianti pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Kian lengkap rasanya jika dimeriahkan dengan kegiatan wisata pantai sambil berburu kuliner. Di Pantai Pasir Putih Situbondo ini, bukan seafood yang diburu pengunjung, tetapi sate lalat atau sate lalat. Eits, jangan salah, ini bukan lalat, melainkan sate ayam yang dipotong kecil-kecil menyerupai bentuk lalat. Nama lalat inilah yang bikin penasaran pengunjung Pasir Putih tersebut. Apalagi sate ini disantap di bibir pantai sambil menikmati udara pesisir. Meski harus antri karena banyaknya wisatawan yang tertarik, Anda tidak akan melupakan sensasi sate ini. Setiap porsi sate berisi 20 tusuk, dibakar di atas bara api kecil dan dilumuri bumbu khas Madura. Unik, sangat unik. Kecil-kecil. Jadi kita ya kalau porsi-porsi besar harus nambah nih kayaknya. Itu biasa disebut sate apa? Sate Madura. Sate Madura lalat gitu. Sate lalat. Kalau ke Situbondo, pantai ini lengkap. Nikmati sate lalat ini. Untuk menarik pembeli, hampir setiap penjual sate laki-laki akan mengenakan
Senayan Sakera. Harganya pun cukup terjangkau, hanya Rp15.000. Nah, inilah yang disebut dengan sate lalat khas Situbondo. Bentuknya sih unik karena potongannya kecil-kecil. Jadi dalam satu tusuk ini hanya ada 3-4 potong. Tapi rasanya sih, kita coba. Gurih, kemudian manisnya dapat, bumbu kacangnya juga dapat. Pokoknya istimewa. Inilah suasana tempat pembuatan kue lumpur di Jalan Hang Tuah, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada hari terakhir masa libur lebaran, tempat tersebut diserbu pembeli kue lumpur khas Sidoarjo itu sebagai oleh-oleh. Kue lumpur ini terbuat dari adonan santan, telur, tepung terigu, tepung beras, gula, dan garam yang dipanaskan dengan loyang khusus serta ditutup dengan bara arang. Rasa gurih renyah dan isian kelapa muda dan tekstur yang lembut menjadikan kue ini pas untuk buah tangan bagi keluarga dan kerabat. 20. Kenapa kau membeli kue lumpur ini? Iya, karena kan khasnya Sidoarjo. Ini mau dibawa kemana? Ke Medan. Mau ke Medan ya? Iya. Ini tadi 25 timba adonannya. Kalau hari biasa berapa? Kalau hari biasa kadang ya 15, 16. Ada perubahan harga nggak nih di Lebaran? Enggak. Meski ramai dibeli oleh pemudik, harga kue lumpur tak naik, yaitu Rp35.000 untuk 10 kue lumpur berisi kelapa muda dan Rp31.000 untuk 10 kue lumpur original. Tim Liputan CNN Indonesia.